Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Lintang Nurwaindaru, pada pembelajaran matematika. Nah, ini merupakan video part ketiga tentang bab teori peluang. Nah, untuk video part ketiga ini, kita akan membahas mengenai materi yang keempat dan juga materi yang kelima. Materi yang keempat adalah menentukan peluang berdasarkan informasi statistik, dan materi yang kelima itu peluang gabungan dua kejadian. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat dulu. Nah, menentukan peluang berdasarkan informasi statistik. Ini ada contoh ya, seorang produsen ingin mengetahui kekuatan televisi hasil produksinya. Kemudian ia melakukan jejak pendapat ke beberapa daerah. Hasil dirangkum pada tabel berikut. Ini ada tabelnya. Nah, ini ada daerahnya. Daerahnya ada panas, dingin, pantai. Jumlah pemakainya untuk daerah panas 250, daerah dingin 150, daerah pantai 200. Dan jumlah TV yang rusak setelah 1 tahun, daerah panas 25, daerah dingin 20, daerah pantai 10. Nah, ini jangan lupa jumlahnya ya, jumlah untuk semua daerah. Ini jumlah pemakaiannya 600, jumlah televisi yang rusak 55. Dan frekuensi relatif itu jumlah dari kejadian dibandingkan atau dibagi dengan kejadian secara keseluruhan. Maksudnya kalau di dalam tabel ini, frekuensi relatifnya jumlah TV yang rusak setelah 1 tahun kita bagi dengan jumlah pemakaian. Jadi untuk daerah panas 25 per 250, daerah dingin 20 per 150, daerah pantai 10 per 200, dan jangan lupa jumlahnya juga itu 55 per 600. Seperti itu teman-teman. Jadi cukup mudah untuk mencari frekuensi relatifnya. Nah, angka frekuensi relatif tersebut dapat dibaca sebagai peluang praktis suatu televisi rusak setelah 1 tahun. Berdasarkan data tersebut, kita dapat memperkirakan peluang televisi rusak setelah 1 tahun secara keseluruhan. Jika jumlah pengguna televisi secara keseluruhan ada 5.000, mungkin sebenarnya mendekati jutaan ya. Ini hanya misalkan jumlah pengguna televisi itu 5.000, maka kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah televisi yang rusak setelah 1 tahun adalah 55 per 600 kali 5.000. 55 per 600 ini dari mana? Dari tabel ini, tabel jumlah, yang baris jumlah. Itu kan 55 per 600 frekuensi relatifnya. Nah, maka dari itu, di sini adalah 55 per 600 kita kalikan dengan jumlah pengguna televisi. Ada berapa? 5.000. Nah, ada lagi. Ada jika jumlah pengguna televisi di daerah panas secara keseluruhan ada 2.000, ini misalkan 2.000 karena pasti lebih dari 2.000. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah televisi yang rusak setelah 1 tahun untuk daerah panas. Jadi 25 per 250 kita kalikan 2.000. 25 per 250 dari mana? Dari tabel ini. Tapi yang daerah panas. Frekuensi relatifnya kan 25 per 250. Tinggal kita kalikan dengan jumlah pengguna televisi di daerah panas. Ada berapa? 2.000. Cukup mudah bukan untuk menentukan peluang berdasarkan informasi statistik. Yang penting kalian tahu dulu frekuensi relatifnya. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ke main menu. Nah, untuk yang materi terakhir, materi yang kelima, ini peluang gabungan dua kejadian. Kita klik. Nah, peluang gabungan dua kejadian. Kalau dari judulnya saja, kita mencari peluang gabungan dari dua kejadian. Jadi nanti ada dua kejadian, kita mencari peluang gabungannya. Nah, misalkan kejadian A dan B merupakan subhimpunan ruang sampel S. Jadi ada kejadian A dan B, dan di mana ini adalah subhimpunan dari ruang sampel. Nah, sebelum kita ngomongin tentang peluang, kita harus mengingat kembali mengenai materi himpunan. Dulu kan materi himpunan kan ada himpunan beririsan sama himpunan gabungan. Kalau kita ngomongin himpunan beririsan, nah, ada dua himpunan, ada himpunan A sama himpunan B. Di mana himpunan A itu ada titik sampelnya adalah 7, 8, 9, 10, sedangkan himpunan B itu titik sampelnya ada 6, 7, 9. Nah, dari himpunan A sama himpunan B, mereka itu mempunyai titik sampel yang sama, yaitu 7 dan 9. Yang kuning-kuning ini. Nah, ini yang gimana? Yang dinamakan dengan irisan. Jadi irisan dari himpunan A dan B adalah 7,9. Seperti itu. Terus kalau misalkan anggota atau anggota irisan
himpunan A dan B ada dua. Kalau ngomongin anggota, karena kan titik samanya ada dua, jadi anggotanya kan hanya ada dua, 7 sama 9. Kalau ngomongin irisan. Tapi kalau ngomongin gabungan, namanya juga gabungan, otomatis gabungan dari kedua himpunan. Ada himpunan P sama himpunan Q. Himpunan P ada 1, 2, 3 titik sampelnya. Himpunan Q titik sampelnya ada 2, 3, 7. Yang sama kan 2 sama 3, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin gabungan, itu tinggal digabungin aja. 1, 2, 3, 7. Kenapa kok 2 sama 3 hanya ditulis satu? Padahal kan di himpunan P juga ada 2 dan 3, di himpunan Q juga ada 2 dan 3. Karena sama, jadi kita tulis satu saja. Nah, sehingga kita menemukan rumusnya ini, rumus dari banyak anggota gabungan dua himpunan, yaitu anggota gabungan A dan B, atau anggota gabungan himpunan A dan B, sama dengan anggota himpunan A ditambah anggota himpunan B, kita kurangi dengan anggota irisan himpunan A dan himpunan B. Ini adalah rumusnya. Kalau misalkan kita mencari banyaknya anggota gabungan dua himpunan. Cukup mudah bukan? Kita next. Nah, ini yang tadi ya teman-teman, yang slide sebelumnya atau tampilan sebelumnya. Nah, jika kedua ruas dari persamaan di atas dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel NS, maka diperoleh peluang gabungan kejadian A dan B. Kenapa kok ketika kita bagi dengan NS, itu kok menjadi peluang? Kalian harus ingat lagi rumus dari peluang. Peluang kan rumusnya PA sama dengan NA per NS. Jadi ketika kejadian yang mungkin terjadi, ya, itu NA, kita bagi dengan jumlah banyaknya kemungkinan atau NS, itu kan menjadi peluang. Jadi ketika ini, rumus ini ya, rumus anggota ini, saya bagi dengan NS, itu nanti akan menjadi rumus peluang gabungan. Peluang. Nah, nanti akan menjadi seperti ini rumusnya. Peluang gabungan A dan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian irisan A B, kayak gitu. Nah, ini jika A irisan B itu adalah himpunan kosong, artinya tidak ada irisannya, maka pasti peluangnya sama dengan nol, ya kan? Nah, karena peluangnya nol, jadi tinggal gampang kalau misalkan kita mencari gabungan ketika irisannya ini nol. Jadi peluang gabungannya itu peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Cukup mudah bukan kalau misalkan pakai rumus ini? Untuk lebih jelasnya lagi, lebih memahami lagi, kita coba ke contoh soal. Next. Nah, contoh soalnya, dua dadu dilempar undi secara bersamaan. Tentukan peluang muncul mata dadu 2 pada dadu pertama dan mata dadu 3 pada dadu kedua. Nah, ini kita bisa analisis dulu ya pertama. Ada dua buah dadu, kita lempar. Kita fokus yang pertama dulu. Tentukan peluang muncul mata dadu 2 pada dadu pertama. Ya, mata dadu 2 pada dadu pertama, mata dadu 3 pada dadu kedua. Nah, ini pakai tabel. Lebih gampangnya kita pakai tabel. Ini, yang kolom ini, itu merupakan dadu pertama. Sedangkan baris yang atas ini, itu merupakan dadu kedua. Oke? Kita fokus dulu, mata dadu 2 pada dadu pertama. Mata dadu 2 pada dadu pertama. Ini kan dadu pertama. Mata dadu 2 kan ini. Otomatis ini kita arsir dulu. Set, kita arsir 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Terus kita fokus yang kedua, mata dadu 3 pada dadu kedua. Ini kan dadu kedua, teman-teman. Ya. Terus kita fokus ke mata dadu 3. Ini kan mata dadu 3. Kita arsir dulu ke bawah, seret gitu. Jadi yang kedua itu 1,3, 2,3, 3,3, 4,3, 5,3, 6,3. Misalkan A adalah kejadian dadu pertama muncul angka 2 dan B adalah dadu kedua muncul angka 3, otomatis yang A itu kan ini A, dan yang ini B. Nah, kejadian A sama B kan ada yang sama, yaitu di sini, 2,3. Jadi, kejadian A sama kejadian B ada irisan yang sama. Jadi, saling beririsan. Irisannya di mana? 2,3. Ada berapa banyak irisan? Ada satu, loh. Cuma ada satu kan di sini. Nah, gitu. Kita next. Nah, lebih gampangnya kita tulis dulu. Kejadian A 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Dan kejadian B itu ada 1,3, 2,3, 3,3, 4,3, 5,3, 6,3. Nah, maka A gabungan B, kita tinggal gabung aja semuanya ini.
Tapi ingat, harus dikurangi dengan irisannya. Irisannya itu kan yang sama atau ada apa titik sampel yang sama. Titik sampel yang sama kan ini 2,3 di kejadian A dan 2,3 di kejadian B. Maka tulis aja salah satu. Ya, tulis di sini. Nah, otomatis yang awalnya aslinya anggota kejadian A ada 6 dan anggota kejadian B ada 6, tetapi ada satu titik sampel yang sama, otomatis kan berkurang satu. Otomatis jumlah anggotanya tinggal 11. Kan 6 ditambah 6 kan 12. Karena ada yang sama satu, otomatis berkurang satu. Jadi tinggal 11. Jadi anggota gabungan A dan B itu 11. Jadi peluang muncul mata dadu 2 pada dadu pertama dan 3 pada dadu kedua adalah 11 per 36. 36 dari mana? Ini. Nah, ini adalah ruang sampel dari 2 dadu. Ada 36. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kanan 6, ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 6 kali 6 kan 36. Gitu. Nah, itu jadi peluangnya 11 per 36. Kita juga dapat menghitung dengan cara, ini pakai rumus yang tadi ya teman-teman. Peluang gabungan A, peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B, kita kurangi dengan peluang kejadian A irisan B. Tadi peluang kejadian A kan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan peluang kejadian B ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 per 36 ditambah 6 per 36 dikurangi 1. 1 ini dari mana? Kan mereka kan hanya sama satu. Ada yang sama. 2,3 sama 2,3. Ada satu kan. Jadi dikurangi 1 per 36. Karena eh, tinggal dioperasikan saja. 6 ditambah 6 dikurangi 1, 11. 6 tambah 6 kan 12, dikurangi 1, 11. Seperti itu. Jadi untuk peluang dua kejadian ini cukup mudah. Kalau misalkan kalian tahu rumusnya. Terus kalian bisa menentukan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Kayak gitu. Nah, untuk peluang dua kejadian sudah selesai, kita kembali ke main menu. Nah, ternyata kita sudah menyelesaikan semua pembahasan ini ya teman-teman, mulai dari materi yang pertama sampai materi yang kelima. Dan untuk keluar dari PPSX ini cukup mudah, kalian tinggal klik exit ini, klik. Nah, otomatis kalian akan berada di tampilan seperti ini. Terima kasih. Nah, untuk keluar lagi itu tinggal klik exit lagi. Nah, apakah kamu yakin ingin keluar? Kalian tinggal iya atau tidak. Kalau iya nanti kalian akan keluar dari PPSX ini. Kalau tidak, kalian akan tetap stay di sini kayak gitu. Nah, ini merupakan video cukup panjang ya videonya sampai part ketiga. Tetapi semoga video yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kalian mendapatkan ilmu dari video ini. Dan jangan lupa kalian bisa akses juga Google Sheet saya. Di situ ada evaluasinya, ada video pembelajarannya, ada referensi-referensi yang sudah saya terahkan di situ. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.